Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Amelia dari kelas 1B reguler dengan NIM F10812210065. Di sini saya akan menjelaskan materi standar nasional pendidikan mata kuliah pengantar pendidikan. Materi standar nasional pendidikan terdiri dari 4 submateri. Submateri yang pertama yaitu definisi standar nasional pendidikan, submateri yang kedua yaitu fungsi standar nasional pendidikan, submateri yang ketiga yaitu tujuan standar nasional pendidikan, dan submateri yang keempat adalah ruang lingkup standar nasional pendidikan. Submateri yang pertama yaitu definisi standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar nasional pendidikan juga berfungsi sebagai landasan dalam perencanaan pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan dan tujuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien terhadap peserta didik serta masyarakatnya. Submateri yang ketiga yaitu tujuan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa serta membentuk watak dan kriteria peradaban bangsa yang bermartabat. Standar nasional pendidikan juga menjamin bahkan menghasilkan mutu yang baik untuk memenuhi kepuasan pelanggan pendidikan baik internal maupun eksternal. Submateri yang keempat yaitu ruang lingkup standar nasional pendidikan. Ruang lingkup standar nasional pendidikan ini terbagi menjadi 8. Yang pertama standar isi, yang kedua standar proses pembelajaran, yang ketiga standar kompetensi lulusan, yang keempat standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam standar pengelolaan pendidikan, yang ketujuh standar pembiayaan pendidikan, yang terakhir standar penilaian pendidikan. Ruang lingkup yang pertama yaitu standar isi. Hal-hal yang diatur dalam standar isi ini mencangkup materi minimal dan kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Adapun kriteria pemilihan isi kurikulum dengan berpatokan pada karakteristik masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama harus bersifat kekinian, memberikan kemudahan untuk memahami prinsip-prinsip pokok dan generalisasi. Isi kurikulum hendaknya dapat memberikan kontribusi. Isi kurikulum juga mempunyai makna dan maksud bagi para peserta didik. Isi kurikulum juga menyumbang terhadap pengembangan moralitas. Yang selanjutnya isi kurikulum menyediakan satuan ukuran keberhasilan dan satuan tantangan. Ruang lingkup selanjutnya yaitu standar proses pembelajaran. Standar proses pembelajaran adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan tingkat pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Untuk mencapai proses pembelajaran yang diharapkan, guru harus menerapkan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan bukan untuk mempersiapkan siswa hidup sebagai orang dewasa, yaitu selanjutnya peserta didik hendak dididik sebagai kesatuan, sebagai organisme. Yang selanjutnya yaitu pendidikan bertujuan untuk memperbaiki kualitas kehidupan dan lain-lain. Ruang lingkup yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19/2005 Pasal 25 Ayat 2 memberikan maksud standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah lainnya. Selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Selanjutnya yaitu standar pembiayaan pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Standar yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Proses penilaian
pembelajaran, yaitu menilai kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir pembelajaran peserta didik, dimulai dari menilai tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik, menilai bakat dan prestasi peserta didik dengan menilai tugas harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kenaikan kelas, portofolio, dan tugas peserta didik lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai Standar Nasional Pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.